Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nahya biha wa namutu 'alaiha wa nalqallaha biha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian kita hari ini surat At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla lam ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surat At-Takasur yang maknanya adalah memperbanyak tentang sesuatu. Jadi alhaakumut takasur, memperbanyak manusia, memperbanyak tentang sesuatu. Sesuatu itu bisa harta, bisa juga membanggakan keluarga atau membanggakan harta. Jadi orang tidak boleh membanggakan harta atau memperbanyak harta atau membanggakan keturunan. Keturunan saya ini orang-orang besar, ini tidak boleh. Ketika hal itu membuat kita lalai dari masalah-masalah yang ada hubungannya dengan ketaatan kepada Allah. Boleh orang memperkaya, boleh orang memperbanyak keluarga, boleh orang berusaha agar keluarganya ini jadi semua, berpangkat semua, tetapi yang tidak boleh adalah melupakan kalau hal-hal itu tadi membuat lupa kita terhadap masalah ketaatan kepada Allah. Seharusnya hal seperti itu harus dijadikan sebuah proses untuk menuju ibadah kepada Allah. Jadi bermegah-megahan harta atau anaknya dimegahkan, diberi sesuatu yang megah supaya tahu orang bahwa itu anak si fulan atau anak kita. Kemudian hal itu menjadi cara mendapatkannya itu bergeser dari nilai-nilai agama kita. Boleh juga selama itu tidak melupakan ketaatan kepada kita, tidak mengumpulkan harta secara haram kemudian ditimbun sehingga mereka lupa akan akhirat dan lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna At-Takasur. Adapun asbabun nuzulnya surat At-Takasur ini juga
berkaitan dengan persaingan antara dua kabilah, kabilah Ansor, yaitu Bani Harisah dan Bani Haris. Mereka saling membanggakan kekayaan masing-masing, membanggakan keturunan masing-masing. Saking sombongnya mereka itu berjumlah hingga mereka mendatangi ke kuburan mereka. Tolong coba dihitung dari kuburan siapa ini yang kuburan orang-orang besar. Jadi membanggakan keturunan atau membanggakan yang dimiliki itu sudah ada di dalam sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan zaman sebelum Nabi Muhammad. Dan ayat ini turun yaitu di Madinah, di mana orang-orang Yahudi yaitu Bani Ansor, yaitu Harisah dan Bani Al-Haris membanggakan sampai mereka mendatangi ke kuburan. Maka alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melupakan kepada kamu semua membanggakan sampai mendatangi ke kuburan. Melupakan kamu semua dari apa? Yaitu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini meskipun turunnya pada kabilah tertentu, tapi ini bukan berarti itu tidak menunjukkan kepada yang lain. Ya tentu saja karena Al-Quran itu dibaca oleh kita semua, maka kita masuk di dalam konteks, yaitu sebagai peringatan bagi kita agar kita ini tidak berperilaku sombong, yaitu dengan membanggakan harta atau menghitung-hitung keluarga besar kita disombongkan kepada orang lain. Jadi maknanya tidak boleh orang yang kebetulan status sosialnya lebih tinggi tidak boleh kemudian menghinakan orang yang statusnya lebih muda, karena pada dasarnya masing-masing itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama banyaknya. Kemudian ayat ini dilanjutkan, kalla saufa ta'lamun. Jangan demikian. Jadi kita dilarang oleh Allah agar tidak memiliki sifat seperti yang dijelaskan di dalam asbabun nuzul tadi. Takutlah kalian, sungguh gaya bermodel seperti itu adalah salah, dan itu adalah amal yang buruk, sehingga nanti kalian akan mengetahui adabnya. Di mana? Yaitu ketika hari kiamat. Atau kapan? Yaitu ketika kamu dikubur di dalam kubur. Maka di situ kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun itu Anda semua akan ditunjukkan ketika hari kiamat atau ketika mati. Kemudian summa kalla
saufa ta'lamun. Kemudian kamu akan ditunjukkan ketika kamu masuk kubur. Atau kalla saufa ta'lamun, yaitu kamu semua akan ditunjukkan ketika kamu masuk kubur. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian kamu akan mengetahui ketika kamu dibangkitkan dari kubur. Kemudian kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ini juga sebuah ancaman bagi orang yang berperilaku seperti yang disebutkan dalam asbabun nuzul tadi. Yang pertama yaitu kamu akan mengetahui secara yakin, tidak ragu, yakin. Namanya pengetahuan itu ada tahapan, mengetahui, kemudian mengetahui secara yakin, kemudian mengetahui hakul yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Jadi hakikatnya nanti kamu akan mengetahui ketika kamu masuk ke dalam neraka dengan pengetahuan yang jelas dan pasti. Maka summa la tarawunna ainal yaqin. Kemudian ayat 8, Bapak Ibu rahimahullah, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu, ini Allah bersumpah semua, ini Allah bersumpah semua, mulai tarawunnal jahim, Allah bersumpah. Kemudian summa la tarawunna ainal yaqin, ini juga bersumpah. Bersumpah Allah menunjukkan bahwa itu pasti. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat yang dialami oleh kita di dunia. Nikmat jadi orang kaya, nikmat keluarganya juga jadi semua, seharusnya disyukuri karena ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ulama tafsir memahami atau menjelaskan summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, ini maknanya yang dimintai pertanggungjawaban bukan orang yang punya harta kemudian melupakan ketaatan kepada Allah saja, tapi orang yang memiliki harta yang tidak melupakan ketaatan kepada Allah juga akan dimintai pertanggungjawaban. Maka summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi kesimpulannya bahwa surat At-Takatsur ini menunjukkan bahwa surat itu merupakan kecaman kepada orang-orang yang hidupnya hanya menyibukkan diri terkait dengan aspek-aspek duniawi yang fana ini. Jadi surat ini mengingatkan kita, setiap orang yang baca mestinya ingat bahwa kita ini tidak boleh lalai dengan ketaatan kepada Allah dalam kondisi sedang kaya atau sedang dalam kondisi lagi miskin. Karena semua itu
adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita itu terkadang sebenarnya kalau kita mau merasakan betul-betul, kadang-kadang kita miskin itu juga nikmat karena menjadi orang kaya itu juga pikirannya bingung. Tentu ini orang-orang tertentu, sehingga Allah mengetahui yang baik itu jadi orang yang bagaimana itu adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi at-takatsur di sini saya garis bawahi lagi, bukan kekayaan tapi menyombongkan. Bukan hanya menyombongkan harta, tapi juga termasuk menyombongkan keturunan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini menjadikan sebuah peringatan ketika kita itu membaca surat ini, baik itu kita sedang dalam sholat atau di luar sholat. Sebab sholat yang bagus adalah sholat orang yang ingat akan mati, orang yang ingat bahwa hidup kita ini adalah sekedar mampir, bukan tujuan, tetapi tujuan kita adalah kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah, kemudian pulang menuju Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.